Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait regresi. Adapun yang pertama regresi linear sederhana dan yang kedua regresi linear berganda, yaitu juga dengan menggunakan SPSS. Sebelumnya perkenalkan, saya Veronica Paskapurba dengan NIM 4203230030, Program Studi Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Medan. Regresi linear sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Jadi apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan untuk memperkirakan Y. Ramalan mengetahui suatu kejadian baik secara kualitatif, seperti akan turun hujan dan lain sebagainya. Kemudian kuantitatif, jadi misalnya produksi padi akan mencapai 16 juta ton dengan indeks harga sekian. Variabel Y itu nilainya akan diramalkan, yaitu dependent variable, sedangkan variabel X itu nilainya yang akan digunakan untuk meramalkan nilai Y, atau variabel bebas. Pada dasarnya, hubungan antar dua variabel dapat dibedakan atas hubungan searah positif, tidak searah atau negatif, atau tidak ada hubungan. Hubungan searah atau positif itu diartikan apabila perubahan variabel X atau independen akan mempengaruhi variabel Y atau dependen yang searah. Contohnya hubungan antara pengeluaran iklan dan jumlah penjualan. Kemudian hubungan tidak searah atau negatif itu mempunyai hubungan yang bersifat kebalikan atau negatif. Contohnya hubungan antara usia kendaraan dengan tingkat harga. Tidak ada hubungan itu dikatakan jika tidak punya hubungan atau perubahan pada variabel X dan Y. Contohnya hubungan antara konsumsi pangan dengan tingginya gedung. Berikut penjelasan jenis-jenis analisis regresi. Kick. Oke teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan soalnya di SPSS. Yang pertama kita akan bahas terkait regresi linear sederhana.
Jadi kita dari data berikut ya dapat data pengunjung pada sebuah toko ada berapa dan berbelanja pada rentang waktu pada variabel tanggal ya dari 3 Januari sampai 2 Februari. Kita akan menganalisis data tersebut melalui regresi linear sederhana. Yang pertama kita pilih tab analis, kemudian pilih menu regression dan pilih linear. Untuk variabel dependent kita masukkan berbelanja, independent itu pengunjung, dan untuk case label itu adalah tanggal. Dan pilih menu untuk method adalah enter. Selanjutnya untuk statistik kita checklist pada bagian estimate dan model fit. Untuk menu residual pilih case wise diagnosis. Nah, centang pada all case. Selanjutnya continue. Untuk plots-nya pada scatter yang pertama, Y kita pilih SD receipt dan X Z pred. Untuk scatter yang kedua adalah Y kita masukkan yang Z pred dan X dependent. Pada standar decide residual plots kita checklist normal probability plot. Selanjutnya continue. Dan untuk option pada stepping method kriteria kita checklist use probability of F. Masukkan intry-nya 5% atau 0,05 dan rainfall 0,1. Checklist pada bagian include constant in equation dan pada missing values checklist exclude case listwise dan continue. Selanjutnya oke. Maka keluar outputnya sebagai berikut. Terdapat tabel variable answer remove. Di sini ada model 1, variable answer-nya adalah pengunjung dengan metode enter. Kemudian juga ada tabel model summary B, yaitu R-nya 0,753A dan R-square-nya 0,566. Standard error of the estimate yaitu 1,708. Ada juga tabel ANOVA A dengan regression residual total sebagai berikut, di mana variabel dependentnya adalah berbelanja dan predictors-nya atau konstannya adalah pengunjung. Kemudian ada tabel coefficient dengan konstan pengunjung, terdapat B dan standar error, beta, T, dan signifikansi sebagai berikut. Nah, di sini juga ada lengkap tabel case-wise diagnosis. Ada case number dari 1 sampai 31 pada tanggal 3 Januari sampai 2 Februari. Nah, di sini dilampirkan juga standar residualnya berapa, yang berbelanja berapa, dan predicted value-nya ada berapa, dan juga residual. Kemudian ada tabel residual statistik, di mana di sini ada nilai minimum, maksimum, min, standard deviation, dan punya. Nah, kita bisa lihat chart-nya, normal PP plot of regression standardized residual pada variabel berbelanja. Di sini kita bisa lihat titik-titiknya menyebar tepat di garis diagonalnya. Nah, ada juga grafik scatter plot-nya untuk variabel berbelanja. Ada juga regression scatter plot-nya untuk berbelanja sebagai berikut. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke regresi linear berganda. Di sini kita punya tiga data dengan 3 variabel, yaitu umur, tinggi, dan berat. Kita pilih menu analis, kemudian regression, dan pilih linear. Untuk variabel dependentnya, masukkan berat. Untuk variabel independentnya adalah umur dan tinggi.
Untuk statistik, pada regression coefficient-nya checklist yang estimate dan model fit. Untuk residualnya juga kita pilih continue. Get kick. Ini juga kita continue. Dan optionnya entry 0,05 atau 5%, removal 0,10, checklist pada kolom include constant in equation, pada missing values-nya kita checklist juga exclude case list. Kemudian continue. Oke. Nah, maka akan keluar seperti ini. Terdapat tabel variable insert atau remove dengan variable insert yaitu tinggi dan umur, metodenya enter, kemudian model summary-nya ANOVA A, dan juga koefisiennya. Di sini konstannya sekian, umur 1,976 dengan standar error 0,412, betanya 1,512, T 4,801 dan signifikansi 0,001 dengan tinggi min 0,107, 0,4 standar errornya 0,048, beta minus 0,706 dan seterusnya. Oke teman-teman, sekian penjelasan video saya kali ini. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Sudianto Manulang dan asisten lab yang pertama Bang Novan Setia di Tindaun dan Kak Ratna Arditasari. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.